Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang arsitektur pasca revolusi industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada Jagansteel, yaitu gaya yang terinspirasi oleh berbagai struktur dan bentuk alami untuk melakukan harmonisasi dengan lingkungan alam. Kemudian ada Art Deco. Art Deco banyak diterapkan di berbagai macam bidang seperti eksterior, interior, mebel, fashion, lukisan, poster, seni grafis, perfilman, hingga perhiasan. Kemudian ada ekspresionisme, yaitu arsitektur ekspresionisme merupakan gerakan untuk mencapai cita-cita yang kompleks. Kemudian ada konstruktivisme, yaitu arsitektur konstruktivisme merupakan arsitektur modern yang sangat berhubungan dengan komposisi, struktur, dan konstruksi. Kemudian ada futurisme, yaitu merupakan aliran seni diinspirasi dari kehidupan yang berubah karena penemuan mesin yang menghasilkan unsur gerak dan kecepatan. Kemudian ada suprematisme, itu aliran ini berusaha menginterpretasikannya ke dalam bangunan dengan merekayasa segala hal yang bersifat umum pada bangunan. Kemudian the style adalah sebuah pemikiran atau kesederhanaan dan abstrak yang berlaku di dunia arsitektur dan seni lukis. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke revolusi 1 dan 2. Yang pertama, para arsitek menggambar hasil perancangan masih menggunakan cara manual berupa gambar sketsa freehand dan gambar teknis yang dibuat di meja gambar. Gambar sketsa freehand dibuat sebagai sarana komunikasi perancang kepada pengguna, di mana perancang memvisualisasikan ide-ide yang dimiliki agar mudah dipahami oleh pengguna. Kita masuk ke revolusi 3. Pada revolusi industri yang ketiga, mulai diciptakan komputer sebagai alat bantu menghitung dan menggambar. Pada era ini, program CAD digunakan sebagai alat yang membantu para arsitek memvisualisasikan hasil rancangannya. Untuk revolusi keempat, pada revolusi keempat, teknologi industri menjadi berbasis pada sistem internet. Perkembangan ini menuntut industri menerapkan kriteria revolusi industri keempat, antara lain cyber physical system yang memungkinkan alat produksi berhubungan dengan internet sehingga bisa dikontrol dari jarak jauh. Smart factory yang merupakan penerapan cyber physical system, di mana sistem pabrik pintar sepenuhnya terintegrasi dan berkolaborasi secara real time sehingga mampu meningkatkan produksi melalui otomatisasi dan optimalisasi diri Internet of Things dan Internet of Service. Dari keempat kriteria revolusi industri keempat tersebut, cyber physical system dan smart factory yang berpengaruh besar terhadap perkembangan desain arsitektur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk perkembangan arsitektur pasca revolusi yang pertama yaitu Jugendstil. Jugendstil adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Gerakan ini juga memiliki komitmen untuk menghapuskan hierarki tradisional dalam seni, di mana pada masa itu banyak yang berpandangan bahwa seni lukis dan seni pahat lebih superior jika dibandingkan dengan kerajinan dekoratif, yang menyebabkan gerakan ini lebih banyak mempengaruhi jenis seni yang kedua. Identitas khas gaya seni Jugendstil ini, yang pertama ada bentuk simetris, yang kedua ada penerapan mozaik, bentuk melengkung secara ekstensif, kaca berwarna. Contoh karya dari penerapan arsitektur Jugendstil yang yaitu Sagrada Familia yang berada di Barcelona, Spanyol. Karya ini merupakan karya dari arsitek Katalan yaitu Antoni Gaudi. Bangunan ini adalah sebuah gereja yang dikerjakan selama lebih dari 4 dekade oleh arsitek tersebut.
Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Art Deco. Art Deco mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19. Akibat penemuan mesin pabrik, akhirnya tercipta suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Paris juga dinilai sebagai pusat seni dari desain Art Deco. Art Deco memiliki ciri khas antara lain adanya struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga, bangunan yang berbentuk melengkung, memiliki atap yang datar, penggunaan glass block, dan warna yang variatif. Adapun contoh bangunan dari Art Deco yaitu Villa Isola, Bandung, Indonesia. Villa Isola merupakan rumah tinggal yang didesain oleh C.P. Wolf Schoemaker pada tahun 1933. Villa Isola lebih mengutamakan pola garis-garis lengkung dan bentuk silinder pada fasad bangunan. Kesederhanaan bentuk belumlah mewakili semua konsep arsitektur Art Deco. Ini karena kedinamisan ruang interior dapat dilihat dalam desain arsitektur bangunannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada arsitektur ekspresionisme. Arsitektur ekspresionis mengacu pada gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada permulaan abad ke-20. Arsitektur ekspresionis pertama terjadi di Jerman sebagai bagian dari pergerakan ekspresionisme dan juga di Belanda, khususnya Sekolah Amsterdam antara tahun 1910 dan 1925. Gaya ini diambil pada awal modernisme yang diadopsi dari novel-novel dan roman-roman. Terkadang terlihat sangat tidak lazim dan menggunakan bahan dari batu bata, baja, dan terutama kaca. Karakteristik arsitektur ini adalah menggunakan makna dari simbol dan ide ruang yang diterapkan dalam bangunan, menggunakan kesamaan arti makna dari aliran seni ekspresionis, dan menggunakan kesamaan antara nilai arsitektur ekspresionis dengan objek bangunan. Berikut gambar dari contoh bangunan yang menerapkan arsitektur ekspresionisme, yaitu bangunan Amsterdam School yang terletak di Amsterdam, Belanda. Pada bangunan ini, unsur ekspresionisnya terletak pada bentuk bangunan yang menggunakan material berupa batu bata. Ciri ekspresionisnya yaitu berupa material batu bata yang ditonjolkan, yang disusun sedemikian rupa secara teratur dan membentuk ruang. Pada bangunan ini, keindahan tersebut juga dapat menunjukkan adanya ciri dari seni arsitektur ekspresionis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada arsitektur konstruktivisme. Untuk arsitektur konstruktivisme merupakan arsitektur modern yang sangat berhubungan dengan komposisi struktur dan konstruksi. Sangat menonjolkan kejujuran struktur dalam tampilannya. Disebutkan bahwa gaya arsitektur ini sangat identik dengan negara Rusia, tempat di mana perkembangan gaya ini sangat pesat. Arsitektur konstruktivisme berkembang di Rusia pada era 1920-an hingga 30-an. Seni konstruktivisme berusaha untuk menerapkan gaya kubisme 3 dimensi untuk sepenuhnya sebagai sebuah konstruksi non-objektif abstrak dengan tambahan elemen kinetik. Selanjutnya ada Tatlin Tower. Tatlin Tower merupakan pelukis sekaligus arsitek berkebangsaan Rusia dan seniman Rusia yang dikenal sebagai bapak konstruktivisme. Adapun karyanya yang paling terkenal adalah Monumen Internasional Ketiga, atau lebih dikenal sebagai Menara Tatlin yang dibangun pada tahun 1919. Tatlin memulai karir seninya sebagai pelukis ikon di Moskow dan menempuh pendidikan di Moskow School of Painting, Sculpture, and Architecture pada waktu itu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke arsitektur futurisme. Futurisme adalah aliran seni yang ingin melupakan masa lalu dan menyongsong masa depan atau future.
Melalui sudut pandang dinamisme universal yang tidak hanya mengotakkan suatu konsep atau tema dalam satu sisi saja seperti seni klasik, melainkan menggambarkannya dari seluruh sudut seperti gerak, suara, pencahayaan, hingga aspek internal subjek karya seperti benak pikiran manusia. Ciri-cirinya, gaya desain berbentuk tidak lazim, dan warna-warnanya perpaduan warna yang terang dan gelap. Memiliki warna gelap untuk kesan yang kuat dan maskulin. Selanjutnya contoh bangunan futurisme, yaitu The Crystal of Knowledge UI, yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perpustakaan UI merupakan pengembangan dari perpustakaan pusat yang dirancang oleh DCM arsitek, lebih tepatnya oleh arsitek Budiman Hendro Purnomo, merupakan bangunan dengan fungsi sebagai perpustakaan dengan banyak fasilitas di dalamnya. Perpustakaan UI menggunakan konstruksi beton yang mendominasi. Struktur beton yang mengikuti bentuk dari bangunan ini yaitu bongkahan kristal. Penggunaan beton adalah untuk merespon keberadaan green rooftop pada bangunan ini dengan tujuan untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya suprematisme. Aliran suprematisme mengutamakan perekayasaan bentuk dari bentukan yang umum. Dari arti kata suprematis sendiri yaitu melawan hal-hal yang bersifat lampau dan natural. Aliran ini berusaha menginterpretasikannya ke dalam bangunan dengan merekayasa segala hal yang bersifat umum pada bangunan, misalnya dinding, kolom, bahkan lantai yang miring. Contoh bangunan yaitu American Folk Art Museum yang terletak di New York, USA. Dikategorikan dalam aliran suprematisme karena merupakan pengembangan dari bentuknya yang sederhana tanpa alasan yang jelas. Penggunaan material bangunan menunjukkan seperti sebuah bongkahan batu, tetapi dengan bentukan yang tidak mungkin terjadi dengan menggunakan bahan batu. Warna yang seragam, struktur tidak diperlihatkan, bentuk geometri yaitu seperti persegi dan lingkaran, motif-motif yang sangat sederhana. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada arsitektur De Stijl. Berikut De Stijl merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an, sebelum Perang Dunia Kedua. Namun De Stijl sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal masa itu. Karena mengusung konsep-konsep desain pembaharu dari model dan gaya karya seni rupa masa-masa sebelumnya. Ciri-ciri arsitektur De Stijl. Yang pertama ada penggunaan warna primer merah, biru, kuning, putih, hitam. Yang kedua ada garis-garis pembatas warna yang kontras. Yang ketiga ada komposisi, adalah harmoni kontras. Yang keempat ada bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang-bidang dan pencahayaan. Yang kelima ada permainan pencahayaan dan penggunaan warna primer. Berikut contoh bangunan dari arsitektur De Stijl, yaitu ada Cape Downie di Netherlands. Penerapan gaya De Stijl pada bangunan ini jelas sekali terlihat pada tampang depan bangunannya. Hal ini menimbulkan kontrasan yang sangat nyata dan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya yang masih memiliki arsitektur kolonial yang sangat kental. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan permen Santi. Om Santi.